dikeringkan, kemudian baru masuk ke tahap kedua, perendaman Bapak Ibu ya, selama 15 menit sampai 20 menit. Ya kembali lagi ke SOP-nya Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah dijalankan. Misalnya untuk penyakit menular mungkin lebih lama lagi. Untuk penggunaan produk cairannya masih sama dengan enzimatik tadi. Bapak Ibu mungkin pegangnya seperti ini, kemudian Ibu buka, baru Ibu naikkan, terus dituangkan sampai habis. Nah itu nanti cairannya di sini nggak akan naik, kecuali Bapak Ibu pencet baru dia naik. Dan untuk takarannya berbeda antara si enzimatik dengan si DTT. Kalau ini kan untuk 20 mili berbanding dengan 2,5 liter air. Itu bisa ditoleransi sampai 5 liter. Jadi masih pernah dicoba itu masih 0 kuman sampai 5 liter. Tapi kalau sudah lebih dari 5 liter ya efektivitasnya tentu akan berkurang. Jadi sebaiknya sesuai saran aja, 2,5 sampai 5 liter. Nah kalau untuk yang DTT-nya Bapak Ibu, ini untuk pencampurannya berbeda dengan enzimatik. Kalau untuk DTT ini dia 20 mili berbanding 1 liter air. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebutuhannya untuk rendaman itu sekitar 5 liter, berarti kan butuh 100 mili. Tapi kalau cuma 3 liter ya disesuaikan sekitar 60. Dan kalau untuk DTT ini penggunaannya ya kembali lagi sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu. Kalau misalnya belum keruh ya masih bisa digunakan. Dibuangnya itu tuh setelah pencucian 2 kali, kalau sudah berubah warna. Ya, kalau untuk DTT. Tapi kalau untuk enzimatik ya sarannya penggunaannya sekali pakai, sekali buang. Tapi masih bisa ditoleransi. Kemarin di rumah sakit Sanmana itu bisa sampai 2 kali. Itu dipakai hari pertama, kemudian cairan itu dipakai hari ketiga ya. Itu untuk alat-alat ya, mungkin itu ada yang bisa ditanyakan Bapak Ibu. Kalau untuk kandungan DTT sendiri kita nggak menggunakan golongan golongan aldehid Bapak Ibu ya, karena kalau golongan aldehid itu menurut data itu sudah beberapa negara sudah mulai diturunkan karena tidak ramah untuk operatornya gitu. Karena gula aldehid itu dia bisa dikatakan ramah ketika dia berada di 1% kandungannya. Tapi kalau dia udah 3% berarti Bapak Ibu harus turunkan aldehid itu. Biar supaya ini. Tapi kalau untuk produk kita tidak menggunakan aldehid, tapi kita menggunakan didesil dimetil amonium klorida yang ramah untuk operator seperti itu, dan mempunyai efektivitas yang sama dengan aldehid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan produk, dengan proses sterilisasi tadi. Saya bertanya, atau nanti kalau misalnya ini bisa ditanyakan di lain waktu. Kalau di Jati bisa. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu. Kalau untuk enzimatik ini ya untuk produk endoskopi, laryngoscopy, terus bronkoskopi kita sudah pernah kita uji coba semua. Kalau untuk endoskopi itu kita kemarin di RSUD Fatmawati Bengkulu untuk endoskopi. Kalau untuk bronkoskopinya kita di RSUD Cirebon. Kalau untuk yang produk ini ya baru di sini. Ya, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Bapak Ibu nanti bila ada pertanyaan bisa menghubungi Chandra, ada Pak Andoko juga. Kalau alat ya mungkin ke Pak Andoko. Kalau untuk sterilisasinya bisa ke kami atau Mas Denny di sini. Oke, Mas, terima kasih. Terima kasih Mas.